Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi teman-teman pembahasan kita dalam serangkaian metodologi penelitian kuantitatif. Pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang komponen utama dalam penelitian kuantitatif. Pada bahasan sebelumnya, hal ini sudah sempat kita bahas sekilas ya. Teman-teman coba ingat lagi di topik sebelumnya terkait komponen utama penelitian kuantitatif. Setidaknya kita bagi menjadi 5 bab gitu ya. Bab pertama tentang pendahuluan, berisi latar belakang masalah dan seterusnya. Kemudian bab 2 telaah pustaka, bab 3 tentang metodologi penelitian itu sendiri, bab 4 adalah analisis data, dan bab 5 adalah kesimpulan. Nah, pada bagian ini kita akan bahas satu persatu setiap bagian. Bagian yang pertama adalah masalah atau pertanyaan penelitian. Ketika teman-teman di sini melakukan penelitian, tentu pasti ada yang namanya masalah, gitu ya. Masalah atau latar belakang masalah teman-teman uraikan di bab 1. Nah, permasalahan yang teman-teman uraikan di sini nantinya akan memunculkan yang namanya pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini adalah hal-hal yang ingin teman-teman temukan jawabannya dalam penelitian yang teman-teman lakukan. Selanjutnya, teman-teman melakukan telaah teoritis terkait dengan ide penelitian teman-teman gitu ya. Telaah teoritis di sini berhubungan nantinya dengan teori-teori yang akan mendukung atau akan mensupport melatar belakangi variabel yang ingin teman-teman teliti gitu ya. Nantinya di telaah teoritis ini akan menghasilkan yang namanya hipotesis. Hipotesis adalah dugaan awal penelitian yang ingin teman-teman temukan jawabannya. Biasanya hipotesis ini erat kaitannya dengan pertanyaan penelitian. Di telaah teoritis di sini juga akan nyambung dengan pengujian fakta, meliputi seleksi, koleksi, dan analisis. Seleksi, koleksi, analisis biasanya kita temukan dia di bagian metodologi penelitian atau metode penelitian di bab 3. Seleksi di mana kita mengumpulkan fakta-fakta yang akan menjawab pertanyaan penelitian. Menyeleksi, kemudian setelah itu koleksi adalah mengumpulkan data-data yang akan menjawab pertanyaan penelitian. Setelah itu data yang telah dikoleksi atau telah dikumpulkan, kita lakukan analisis. Antara seleksi, koleksi, analisis akan menghasilkan sebuah hasil. Hasil di sini nantinya akan kita integrasikan, kita cocokkan apakah hasil di sini sesuai dengan hipotesis yang akan kita uji gitu ya. Hipotesis dengan hasil kita cocokkan akan menghasilkan yang namanya kesimpulan. Nah, biasanya hasil ini di bab 4, kesimpulan ada di bab 5. Bagian pertama adalah pendahuluan. Dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif, bagian pendahuluan selalu terdiri dari yang pertama adalah latar belakang masalah. Menurut Emory, penelitian dasar maupun terapan semuanya berangkat dari masalah. Tetapi tidak menutup kemungkinan penelitian itu bisa berangkat dari potensi, sehingga penelitian atau hasil penelitian yang telah didapatkan akan menghasilkan nilai tambah. Jadi setiap penelitian cenderung berangkat dari masalah, walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian merupakan hal yang sulit dalam proses penelitian. Nah, ini yang saya hadap adalah hal yang sulit, di mana ketika teman-teman di sini nantinya menyusun latar belakang masalah akan menjadi concern yang sangat penting, karena di bagian ini teman-teman akan menceritakan atau akan mengangkat bahwa permasalahan yang teman-teman akan teliti itu menjadi
urgensi atau menjadi penting gitu. Kenapa harus diteliti? Itu teman-teman jabarkan di latar belakang masalah. Oleh karena itu di latar belakang masalah ini teman-teman harus benar-benar memunculkan bahwa penelitian yang teman-teman nantinya akan lakukan itu memang sangat penting gitu. Nah, ketika menuliskan latar belakang masalah, teman-teman bisa mencari gitu ya permasalahan itu dari beberapa sumber gitu ya. Menurut Stoner 1982, sumber masalah diantaranya adalah bisa berasal dari penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Misalnya, contoh fenomenanya adalah mesin ketik gitu ya. Pengalamannya di mesin ketik, kenyataannya sekarang sudah dengan teknologi komputer gitu ya. Pasti di sini akan ada yang namanya gap gitu ya. Gap atau kesenjangan antara seseorang atau sekelompok orang atau fenomena yang menggunakan mesin ketik dengan yang menggunakan komputer gitu ya. Kalau yang menggunakan mesin ketik mungkin ada ya pasti dua sisi ada plus minusnya. Misalnya kalau mesin ketik akan meminimalisir kita atau pengguna melakukan copy paste gitu ya, karena kan nggak bisa. Nah kalau komputer justru mungkin copy paste-nya lebih tinggi kemungkinannya gitu ya, mungkin lebih ke plagiasi dan lain sebagainya. Kemudian plusnya komputer, mungkin di komputer itu lebih cepat, efisien gitu ya, hemat waktu, tenaga, dan seterusnya. Kalau di mesin ketik ketika ada kesalahan kita harus mengulang gitu ya, mengulang mengetik dari awal dan sebagainya. Nah, peralihan antara mesin ketik dan komputer ini adalah penyimpangan antara pengalaman sebelumnya dengan kenyataan yang terjadi sekarang. Nah, itu pasti akan menimbulkan suatu permasalahan. Contoh lagi adalah misalnya sistem sentralisasi dengan sistem desentralisasi. Nah, di situ perubahan sistem juga akan mengalami yang namanya gap atau kesenjangan gitu ya, yang pengalamannya dulu adalah sentralisasi, sebuah sistem yang terpusat. Pada kenyataannya sistemnya menjadi sistem desentralisasi, tidak terpusat. Nah, di situ pasti akan ada yang namanya permasalahan. Atau contoh lagi adalah kebijakan pendidikan yang selalu berganti gitu ya. Ketika teman-teman di sini tahu kurikulum pendidikan begitu seringnya berganti, sehingga di sana akan memunculkan permasalahan-permasalahan. Nah, itu adalah salah satu dari contoh sumber masalah ketika kita menyandingkan antara pengalaman dengan kenyataan yang terjadi. Mungkin di sini teman-teman bisa menemukan sumber masalah di sekitar apa kira-kira yang antara pengalaman dengan kenyataan. Itu akan menjadi gap gitu ya. Selanjutnya, sumber masalah itu bisa berasal dari adanya pengaduan gitu ya. Misalnya kalau dari pengaduan itu yang bergerak di bidang produk atau jasa gitu ya. Misalnya ada seorang atau beberapa customer yang melakukan pengaduan baik langsung maupun tidak langsung, baik langsung maupun melalui sosial media. Nah, itu bisa menjadi sumber permasalahan yang nantinya bisa diteliti oleh perusahaan gitu ya, atau oleh penyedia produk atau jasa tertentu. Kemudian adanya demonstrasi. Nah, adanya demonstrasi menjadi salah satu indikator bahwa terjadi permasalahan atau sumber masalah gitu. Adanya kritik itu juga menjadi salah satu sumber masalah. Ada lagi sumber masalah adalah berasal dari penyimpangan antara rencana versus kenyataan gitu ya. Misalnya adanya KPK kita sandingkan dengan korupsi yang masih marak atau malah semakin banyak gitu ya. Nah, ini rencananya ketika ada KPK gitu ya, rencananya korupsi itu semakin ditekan. Ini justru kenyataannya ketika ada KPK, korupsi masih marak. Nah, ini akan menjadi salah satu sumber masalah. Jadi, ketika rencana dengan kenyataan itu tidak selaras gitu ya, itu akan menjadi sumber penyimpangan atau gap gitu, atau kesenjangan yang bisa teman-teman analisis menjadi sumber masalah. Atau misalnya adanya jembatan layang dengan kemacetan gitu ya. Jembatan layang di sini direncanakan dapat menjadi salah satu
cara gitu ya, salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan. Padahal kenyataannya sudah ada jembatan layang tetapi masih macet. Nah, kira-kira tuh ada penyimpangan atau ada permasalahan apa? Nah, teman-teman bisa menganalisisnya misalnya. Terus adanya bimbingan konseling dengan kenakalan remaja gitu ya. Seharusnya ketika ada bimbingan konseling kenakalan remaja itu dapat ditekan gitu ya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nah, sehingga dari 3 contoh itu teman-teman bisa tuh menganalogikan contoh lain yang ada di kehidupan kita di mana terjadi penyimpangan antara rencana dengan kenyataan. Sumber masalah yang lain adalah adanya kompetisi. Yang namanya kompetisi adalah persaingan gitu ya. Misalnya persaingan antar organisasi atau perusahaan. Kalau dulu ketika kita mau mengirimkan suatu barang, biasanya ya lewat pos giro gitu ya. Tetapi saat ini sudah bergeser. Banyak sekali jasa pengiriman lain yang menyediakan jasa pengiriman. Ada JNT, Shopee Express, JNT, Antar Aja dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadikan permasalahan gitu ya ketika misalnya ada perusahaan yang dulu awalnya itu tidak ada kompetisi atau tidak ada kompetitor, jadi ada kompetitor, itu juga menjadi permasalahan. Biasanya penelitian yang bersumber dari ini yaitu penelitian yang bergerak di bidang jasa produk gitu ya. PT KAI kompetitornya adalah misalnya Bus Travel gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi 4 sumber masalah itu bisa teman-teman renungkan, kira-kira di sekitar teman-teman ada sumber masalah yang seperti apa? Apakah sumber masalahnya itu teman-teman identifikasi dari penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, atau gap antara rencana dengan kenyataan, atau dari adanya pengaduan yang teman-teman lihat gitu ya, adanya kompetisi. Selanjutnya adalah menuliskan masalah. Masalah itu harus teman-teman tunjukkan dengan data. Data dapat diperoleh dari misalnya hasil pengamatan pendahuluan atau pengamatan terdahulu, hasil penelitian orang lain, sumber publikasi atau dokumentasi, bisa berupa dari BPS, report data, dan sebagainya. Tanpa menunjukkan data, masalah yang dikemukakan dalam penelitian itu tidak dapat dipercaya. Sehingga kalau dalam penelitian gitu ya, yang kita adalah penelitian ilmiah, ya harus disupport dengan data, karena kalau tidak ada data ya teman-teman dianggap itu hanya ngomong kosong atau hanya argumen pribadi gitu. Selanjutnya bagaimana sih membuat latar belakang penelitian gitu ya. Teman-teman bisa mempelajari role membuat latar belakang penelitian dari berbagai sumber ya. Dari berbagai sumber ini sudah saya rangkum beberapa, ada beberapa cara. Itu yang slide sebelah kiri ada 5 cara ya. Yang pertama, tetapkan konteks. Jadi teman-teman sebelum menguraikan latar belakang, tetapkan dulu konteksnya gitu ya. Mulailah dengan memberikan informasi umum mengenai topik penelitian dengan menekankan pada signifikansi dan relevansinya dengan bidang tersebut gitu ya. Apa relevansinya bidang teman-teman dengan konteks penelitian. Kemudian yang kedua, diskusikan penelitian-penelitian yang relevan. Jadi selain menguraikan permasalahan, teman-teman juga mengumpulkan penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian teman-teman. Sebutkan penelitian-penelitian penting dan relevan yang mengarah pada tujuan penelitian teman-teman, namun jangan menguraikannya karena hal ini harus dilakukan di bagian tinjauan pustaka atau kajian terdahulu. Jadi cukup kita spill atau kita tuliskan beberapa aja penelitian yang relevan gitu ya untuk mendukung dari kita menguraikan latar belakang permasalahan. Yang ketiga, bahas kesenjangan dan kontroversi. Di sini maksudnya adalah identifikasi, tadi kan ada beberapa sumber masalah tuh yang sebelumnya. Identifikasi kesenjangan dalam
pengetahuan yang ada di bidang tersebut gitu ya. Sajikan perspektif yang berbeda dari yang sudah ada gitu. Kemudian yang keempat, sajikan pertanyaan penelitian. Ini berhubungan dengan, karena pertanyaan penelitian berhubungan dengan rumusan masalah gitu. Rumuskan pertanyaan penelitian teman-teman dan rangkum bagaimana teman-teman berencana untuk menguraikan pertanyaan penelitian gitu. Yang kelima, antara 1, 2, 3, 4 tadi susun secara kronologis. Jadi ketika teman-teman di sini bisa menceritakan sebuah fenomena atau sebuah kejadian dengan kronologis, maka kejadian yang teman-teman ceritakan itu atau latar belakang yang teman-teman tulis itu menjadi mudah difahami dan diterima oleh orang lain, sehingga antara satu fenomena dengan fenomena lain itu akan terkait gitu. Jadi jangan ketika sudah menjelaskan terkait topik A gitu ya teman-teman tiba-tiba pindah ke topik yang lain Z gitu, tapi harus runtun, harus sesuai sama kronologis. Atau teman-teman juga bisa menggunakan guideline menurutnya Mas Sali, metode kuantitatif itu 2018 halaman 8 sampai 42 dengan dengan rules piramida terbalik gitu ya. Kalau yang di sebelah kanan itu ada gambar piramida terbalik mulai dari step 1 sampai step 6. Jadi yang step 1 adalah menguraikan secara umum persoalan yang akan diteliti. Jadi uraikan secara umum dulu. Setelah itu teman-teman lanjutkan dengan menunjukkan data terkait dengan masalah yang akan dibahas gitu ya. Kemudian teman-teman analisis kira-kira kemungkinan penyebabnya itu apa gitu. Analisis pendahuluan aja, bukan analisis penelitian ya. Kemudian menguraikan lagi apa yang akan terjadi jika kondisi yang sekarang tetap dibiarkan terjadi gitu ya. Jadi kira-kira apa penyebabnya jika kondisi yang di step 3 itu berlarut-larut. Setelah itu teman-teman masuk di poin kelima gitu ya. Menguraikan pendekatan ilmu teman-teman apa yang akan digunakan. Misalnya pendekatan ilmu TP atau pendekatan teori psikologi di kelas, pendekatan teori tasawuf di kelas itu bagaimana kaitannya dengan permasalahan itu. Baru yang keenam, udah mengkerucut nih, menguraikan batasan umum yang akan diteliti, sudah fokus ke satu titik. Teman-teman ingin mengetahui apa. Jadi kalau di piramida terbalik itu lebih gampang gitu teman-teman. Jadi kalau mau ke topik yang khusus, teman-teman harus dahului dulu dari topik yang umum, sajikan datanya, kira-kira penyebabnya apa, kemudian apa yang akan terjadi misalnya itu dibiarkan berlarut-larut, dan yang kelima masuk itu pendekatan ilmu, misalnya menurut teori ini seperti ini dan seterusnya. Baru pada penelitian ini akan dilakukan penelitian yang ingin mengetahui atau yang bertujuan bla 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 bla, itu di step yang keenam. Atau teman-teman juga bisa melakukan 4 langkah untuk menuliskan latar belakang ya, yang di sebelah kiri ini. Langkah pertama dengan memilih topik ya, choose a topic. Langkah kedua adalah gather resource. Jadi teman-teman di sini melakukan penggalian sumber-sumber database terdahulu gitu ya, yang mendukung penelitian teman-teman. Kemudian yang ketiga menulis pertanyaan penelitian gitu ya. Yang keempat menulis pendahuluan. Atau bisa juga dengan 5 langkah ini menurut skrip ini ya. Yang pertama adalah memperkenalkan topik kamu, mendeskripsikan background-nya, kemudian kira-kira permasalahan penelitian apa, tujuan yang spesifik dari penelitian apa, kemudian kita tuliskan dalam latar belakang. Nah sebenarnya ini berkaitan juga dengan tugas kemarin teman-teman. Jadi tugas yang kemarin yang saya berikan 5 contoh jurnal, saya meminta agar teman-teman membuat dalam bentuk skripsi poin-poinnya gitu ya. Kemudian di bagian latar belakang saya minta teman-teman per paragraf itu menuliskan inti permasalahannya apa, nanti paragraf selanjutnya apa. Nah itu gunanya untuk membuat kerangka seperti ini. Kira-kira
mana nih yang sering digunakan, langkah-langkahnya, yang seperti apa ini untuk menguraikan latar belakang. Tuh. Jadi harapannya ketika teman-teman kemarin sudah mengerjakan tugasnya itu sudah ada gambaran, oh ketika menyusun latar belakang itu seperti ini loh dari contoh 5 jurnal yang telah diberikan gitu. Kita lanjut ke rumusan masalah. Poin selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah kemarin sudah kita bahas ya, bagaimana menyusun rumusan masalah untuk penelitian deskriptif gitu. Bagaimana menyusun masalah untuk penelitian komparatif dan seterusnya. Rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel secara mandiri itu adalah rumusan masalah deskriptif gitu ya, karena di deskriptif boleh variabelnya itu cuma satu. Misalnya kemarin contoh jurnalnya seperti ini, religiusitas santri pondok pesantren Al-Mahrusiyah. Kira-kira kalau dibuat rumusan masalah seperti apa? Seperti ini. Bagaimana tingkat religiusitas santri pondok pesantren Al-Mahrusiyah gitu ya. Jadi hanya mendeskripsikan aja. Atau misalnya judul lain, bagaimana gambaran qanaah pada remaja yang tinggal di panti asuhan Pekanbaru gitu ya. Jadi di deskriptif itu rumusan masalahnya hanya berupa gambaran gitu ya, atau tingkat tertentu yang ingin kita ketahui. Ini yang komparatif. Komparatif intinya adalah membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih. Contohnya kemarin sudah ya, ada beberapa, teman-teman juga sudah bisa menguraikannya termasuk di tugasnya gitu ya. Misalnya dengan judul seperti yang di slide, kita bisa membuat rumusan masalah bagaimana perbedaan minat belajar antara siswa SMA negeri dan swasta gitu ya. Karena rumusan masalah berarti kan dengan kalimat tanya dan diakhiri tanda tanya. Atau misalnya adakah perbedaan karena komparatif ya, compare, adakah perbedaan antara tingkat stres sebelum dan sesudah zikir. Kemudian rumusan masalah selanjutnya adalah asosiatif. Kalau asosiatif biasanya menanyakan hubungan yang bersifat simetris, interaktif, atau kausal atau sebab akibat. Kemarin juga sudah belajar membuat rumusan masalah sebagai tugas juga ya. Misalnya, adakah hubungan religiusitas dan resiliensi individu pada bla bla bla? Adakah pengaruh kesabaran terhadap kecemasan selama pandemi pada bla bla bla? Kemudian setelah rumusan masalah, poin selanjutnya di poin ketiga di bab pendahuluan adalah tujuan penelitian. Kemarin juga sudah dijelaskan ya secara singkat bahwa secara umum berisi uraian yang menjawab rumusan masalah. Jadi tujuan penelitian itu sesuai dengan apa yang ingin diketahui atau apa yang ingin dicari jawabannya pada rumusan masalah. Biasanya ya tinggal menyelesaikan rumusan masalah, tinggal diganti dengan kalimat hasil yang menunjukkan bahwa rumusan masalah itu akan terjawab gitu ya. Misalnya kalau ini berarti kalau rumusan masalahnya seperti ini, berarti tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan religiusitas dan resiliensi individu pada bla 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 bla. Jadi kalimat tanyanya kita ganti menjadi kalimat hasil gitu ya untuk mengetahui. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini kita bisa bedakan jadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kalau manfaat teoritis biasanya berhubungan dengan kontribusi pada ilmu pengetahuan atau disiplin yang sedang dikaji dalam kaitannya dengan penemuan teori baru. Misalnya kalau teman-teman tuliskan berarti ya penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan teori yang terkait dengan bidang tasawuf dan psikoterapi atau dalam bidang psikologi dan sebagainya. Atau hasil penelitian di atas bermanfaat dalam memperkaya khasanah keilmuan tentang bagaimana konsep religiusitas bla 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 gitu ya. Jadi kalau teoritis itu berhubungan dengan kontribusi pada ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu yang sedang dikaji. Kalau praktis biasanya berhubungan dengan kontribusi pada masyarakat gitu ya. Misalnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi misalnya apa? Disesuaikan dengan subjek atau organisasi yang berhubungan dengan penelitian. Bisa sekolah, bagi siswa, bagi peneliti selanjutnya dan seterusnya.
Misalnya tadi religiusitas santri di pondok X gitu ya, berarti sarannya kalau saran praktis bisa kepada pengasuhnya, kepada santrinya, kepada penti selanjutnya. Nah, poin selanjutnya yaitu poin kelima adalah kajian literatur ya. Meskipun kajian literatur ini tidak menjadi bagian dari tugas review jurnal kemarin ya, karena kalau kajian literatur di sini teman-teman harus membaca gitu, mengumpulkan penelitian sejenis. Nah, ini kemarin nggak sampai sini poinnya. Cuma nantinya kalau teman-teman menuliskan proposal skripsi penelitian kuantitatif ada poin kajian literatur. Literatur review adalah pemilihan dokumen yang berisi informasi, ide, data, dan bukti yang kemudian teman-teman tuliskan dengan sudut pandang yang berbeda sesuai dengan topik penelitian yang diusulkan. Jadi kalau di literatur review itu teman-teman mengidentifikasi teori dari penelitian sebelumnya gitu ya, sehingga teman-teman di sini dapat memberikan gambaran bahwa terdapat celah yang bisa teman-teman kerjakan gitu ya. Jadi celah di sini akan menjadi sebuah namanya novelty atau keterbaruan. Kira-kira dengan topik yang sama, apa yang belum dikerjakan atau apa yang menjadi pembeda gitu ya. Pembedanya atau celahnya teman-teman bisa tinjau dari yang pertama dari permasalahannya. Mungkin variabelnya sama, tapi permasalahan yang teman-teman kulik itu berbeda gitu ya. Atau variabelnya, misalnya tempatnya sama, subjeknya sama, variabelnya teman-teman tambah atau teman-teman bedakan. Atau celahnya bisa teman-teman lihat dari subjek penelitiannya, atau subjek penelitiannya itu berbeda gitu ya. Atau yang keempat, metode penelitiannya gitu ya. Jadi dengan topik-topik yang sama, metode penelitian yang akan teman-teman gunakan itu berbeda dengan yang sebelumnya. Itu bisa menjadi celah atau keterbaruan atau novelty. Jadi di kajian literatur ini teman-teman mengumpulkan tuh penelitian-penelitian sebelumnya yang sama, yang topiknya mirip dengan teman-teman. Nah, nanti di akhir uraian itu teman-teman munculkan yang namanya novelty atau keterbaruan dari penelitian teman-teman. Jadi di bagian ini juga sangat penting sehingga menjadi pembeda gitu ya. Jangan-jangan penelitian yang teman-teman tulis itu sudah ada banyak. Nah, kalau sudah ada banyak ngapain dilakukan? Maka perlu yang namanya novelty atau keterbaruan. Teman-teman dapat tinjau dari tadi permasalahannya, dari variabelnya, dari subjek penelitiannya, dari metode penelitian. Poin yang keenam adalah sistematika penulisan. Nah, ini sebenarnya kalau sistematika penulisan dibilang wajib ya, tapi sebenarnya hanya uraian aja gitu ya. Tapi ya dipenuhin aja ketika menuliskan skripsi di FUHUM kuantitatif tuh ada poin sistematika penulisan gitu ya. Kalau sebenarnya di jurnal atau di penulisan skripsi lain mungkin tidak ada gitu ya. Kalau di sini ada ya teman-teman ikutin aja. Di bagian sistematika penulisan ini hanya berupa uraian aja, semacam sinopsis singkat gitu ya. Misalnya teman-teman memberikan uraian bahwa pada penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab. Ada bab 1 adalah pendahuluan, berisi tentang bla bla bla. Bab 2 adalah landasan teori, berisi kajian teori tentang apa, yang menyesuaikan variabel teman-teman gitu ya. Bab 3 mengenai metode penelitian yang berisi tentang uraian apa-apa. Bab 4 dan bab 5 berisi tentang penutup. Nah, sehingga di bagian sistematika penulisan ini biasanya semi-semi template gitu ya, antara mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C itu hampir sama narasinya. Jadi ini merupakan bagian yang sebenarnya sudah template, teman-teman ikuti aja. Jadi setidaknya nanti ketika teman-teman menuliskan bab 1 pendahuluan di penelitian kuantitatif ada apa aja teman-teman? Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, ada tujuan, manfaat, kajian terdahulu atau literatur review, dan sistematika penulisan. Nah, kita lanjutkan lagi di bagian landasan teori di bahasan selanjutnya.